Dapatkah kita menentukan apa yang akan terjadi esok hari? Pernahkah kita berpikir bagaimana masa depan akan terjadi? Apakah masa lalu, masa kini, dan masa depan saling berhubungan dan benar-benar merupakan satu kesatuan realitas? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Iblis Laplace, episode terakhir. Di episode sebelumnya disebutkan bahwa masa depan Anda ditentukan oleh ledakan Big Bang, bukan oleh Anda. Jadi masa depan itu sudah pasti. Pada tahun 1814, Pierre Simon Laplace, seorang astronom, fisikawan, dan matematikawan, menghadirkan sesosok iblis yang memiliki pengetahuan teramat dahsyat mengenai alam semesta ini. Laplace meyakini bahwa kondisi alam semesta saat ini merupakan efek dari kondisi alam semesta sebelumnya dan penyebab dari kondisi berikutnya. Prinsip ini sering disebut juga sebagai kausalitas, di mana setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahuluinya. Dalam mekanika Newton, jika kita mengetahui gaya apa saja yang bekerja dalam suatu sistem, maka kita dapat menentukan apa yang terjadi terhadap sistem tersebut. Sebagai contoh, jika kita mengetahui gaya apa saja yang terjadi terhadap suatu kelereng yang menggelinding di bidang miring, dan dengan melalui perhitungan tertentu, kita dapat menentukan kapan kelereng tersebut akan bergerak lebih cepat, lebih lambat, atau bahkan berhenti. Oleh karena itu, Laplace berpendapat bahwa apabila kita mengetahui posisi dan momentum dari semua partikel, maka kita dapat mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, kini, dan masa depan. Momentum merupakan hasil kali dari massa dan kecepatan suatu benda. Kita dapat memandang momentum partikel sebagai ukuran kesulitan mendiamkan benda. Misal kita memajukan sebuah truk dan sebuah motor dengan kecepatan yang sama, maka momentum truk tersebut lebih besar dibandingkan momentum motor, karena massa truk lebih besar dibandingkan massa motor. Akibatnya kita akan lebih sulit mendiamkan truk tersebut dibandingkan motor. Iblis yang dihadirkan oleh Laplace merupakan sosok yang mengetahui hal-hal di atas. Ia menjelaskan bahwa melalui ilmu pengetahuan, kita dapat memprediksi semua aktivitas perilaku sistem yang ada. Kalaupun tidak, ketidakpastian itu hanya kesalahan pengetahuan yang bisa dikoreksi. Akan tetapi, pada tahun 1927, Werner Heisenberg menjelaskan suatu teori yang disebut dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Asas ketidakpastian menjelaskan bahwa posisi dan momentum elektron, partikel bermuatan negatif, tidak dapat ditentukan secara bersamaan. Menurut Heisenberg, bahwa hampir mustahil untuk mendapatkan keakuratan dari posisi maupun momentum suatu elektron secara bersamaan. Elektron merupakan bagian dari atom yang bergerak mengelilingi inti atom dalam suatu orbit lintasan. Inti atom ini terdiri dari proton, partikel bermuatan positif, dan neutron netral atau tak bermuatan. Mudahnya dapat kita bayangkan, inti atom ini sebagai matahari, dan elektron merupakan planet-planet yang mengelilinginya. Sekitar awal abad ke-20, fisikawan mengalami kesulitan dalam menentukan posisi elektron tunggal dalam suatu orbital karena ukuran elektron sangat kecil. Sehingga kita hanya dapat menentukan sifat-sifat suatu elektron jika elektron tersebut berinteraksi dengan elektron lain. Oleh karenanya, Heisenberg berusaha memperbesar ukuran elektron yang dilihatnya dengan menyinari partikel tersebut dengan sinar yang lebih kuat dari sinar X. Sinar yang memungkinkan hanyalah sinar gamma radium berfrekuensi tinggi. Namun perlu diingat bahwa dengan menabrakkan sinar yang sangat kuat tersebut dapat mengganggu keseimbangan elektron. Sinar biasa dapat menimbulkan gaya yang cukup keras terhadap elektron. Sinar X bahkan lebih keras lagi, dan sinar gamma berfrekuensi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada elektron.
Dari sini, Heisenberg berkesimpulan bahwa ada hubungan sebab akibat, yakni dengan adanya gaya yang sangat keras terhadap elektron dapat menyebabkan gangguan terhadap pergerakan elektron dalam suatu orbital, sehingga sulit untuk menentukan posisi dan kecepatan secara akurat dalam waktu bersamaan. Secara kasar, kita tidak dapat menghadirkan sang iblis dikarenakan keterbatasan kemampuan pengamatan kita mengenai sifat-sifat partikel itu sendiri. Oleh karena itu, apakah ambisi Laplace benar-benar harus terhenti karena keterbatasan tersebut? Atau mungkin ada ilmuwan yang dapat menjawab kebingungan Heisenberg dan membuktikan bahwa iblis itu benar-benar ada. Lantas, adakah sesuatu di dunia ini yang terjadi secara probabilitas atau sesuatu yang tidak pasti? Misalnya, jika kita melempar koin, ada kemungkinan kepala dan ekor 50%. Bukankah ini kemungkinan? Jika kecepatan dan sudut putaran koin sudah ditentukan saat melayang, maka secara teoritis dapat dihitung saat jatuh adalah fakta, bukan probabilitas. Lantas, mengapa kita berpikir itu adalah probabilitas? Karena otak kita tidak bisa mampu melakukan perhitungan ini. Bagaimana dengan menikah? Apakah dapat menilai sosok seperti apa orang yang kita nikahi? Bisa saja, jika informasi yang dikumpulkan itu cukup banyak. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan pandangan sekilas atau perasaan, itu adalah kemungkinan, adalah soal nasib baik atau tidak. Soal informasi yang Anda ketahui, apakah cukup banyak atau tidak. Demikian juga dengan saham. Anda tidak akan rugi atau kehilangan uang jika mengetahui informasi yang cukup, karena masa depan itu pasti. Hanya saja kita tidak mengetahui informasi sebanyak itu, sehingga kita akan merasa, kenapa grafik pergerakannya kacau, tapi sebenarnya ada polanya. Oleh karena itu, sisi koin mana yang jatuh ke bawah juga telah ditentukan pada saat Big Bang, dan kemungkinan itu adalah ilusi kita. Semua ini membuat kita akan merasa dunia ini begitu ajaib dan unik, seolah-olah ada sesuatu yang menghubungkan kita. Misalnya, teman-teman yang duduk di depan layar ini, apakah pernah berpikir akan menonton video ini setelah beberapa puluh tahun dalam proses pertumbuhannya? Terkesan seakan ada sesuatu yang menuntun kita. Sebenarnya hal ini telah ditentukan pada saat Big Bang. Jadi, ini bukanlah takdir, tapi sains. Itulah yang dimaksud determinisme, yaitu keyakinan filosofis bahwa setiap peristiwa, keputusan dan tindakan ditentukan secara kausal oleh pilihan atau kejadian yang telah diambil atau terjadi sebelumnya. Dulu, determinisme masuk dalam kategori sains, tapi kemudian dimasukkan ke dalam kategori filsafat karena tidak bisa dijelaskan. Anda mungkin berpikir bahwa filsafat dan sains seakan tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak. Filsafat adalah fondasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita saat ini didirikan atas dasar filsafat, jadi filsafat itu sangat penting. Fisika klasik kita saat ini juga didasarkan pada determinisme. Semua rumus fisika yang kita pelajari di sekolah juga merupakan bentuk determinisme. Fisika itu sebenarnya menghitung masa depan. Jika kita mengetahui kecepatan suatu benda dan jarak yang akan ditempuhnya, kita dapat menghitung waktu tibanya. Kereta api dan pesawat terbang, saat ini semuanya didasarkan pada landasan ini. Tanpa perhitungan ini, manusia tidak akan bisa mendarat di bulan. Dan justru dengan kemampuan komputasi seperti inilah, kita tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Jadi determinisme sangat penting untuk fisika dan juga sangat penting bagi kehidupan kita. Kita merasa memiliki pikiran, ide, suasana hati, dan tindakan sendiri. Semuanya ditentukan oleh kehendak kita sendiri. Tapi mungkin bukan demikian adanya. Artinya, semua pemikiran kita dikendalikan oleh otak. Dan otak kita merupakan eksistensi dari fisika, organisme fisik yang mentransmisikan sinyal elektrokimia, karena terdiri dari atom dan berbagai saraf otak di dalamnya yang mengirimkan sinyal.
Karena ia merupakan eksistensi fisika, maka dapat dihitung menurut rumus fisik. Tentu saja ini sangat rumit. Jika semua sinyal elektrik ini dapat dihitung, maka pemikiran dan keputusan kita, bahkan tindakan kita dapat diprediksi. Jadi, sains tidak mempelajari hal-hal yang subjektif. Mengapa? Karena mereka merasa subjektivitas itu tidak ada. Faktanya, seiring mendalamnya penelitian ilmu saraf dalam beberapa tahun terakhir, telah ditemukan bahwa kesadaran otonom kita mungkin memang benar-benar tidak ada. Karenanya ditemukan masalah, yaitu misalnya jika saya ingin menggerakkan jari ini, ia akan bergerak ketika saya memikirkannya. Namun dari hasil penelitian selanjutnya, ditemukan bahwa jari tangan bergerak dulu baru berpikir. Dengan kata lain, kesadaran mungkin muncul lebih dulu setelah tindakan. Jika masa depan dapat diprediksi, dapatkah itu diubah? Inilah poin perdebatan yang relatif besar tentang iblis Laplace. Misalnya kita menggunakan superkomputer atau komputer kuantum yang lebih canggih, di mana setelah mengumpulkan semua data saat ini, dan setelah perhitungan matematis ditemukan bahwa Anda akan membunuh seseorang dalam 3 hari mendatang. Kemudian superkomputer segera menghubungi polisi dan menangkap Anda. Dengan demikian, mencegah Anda melakukan tindakan itu. Tetapi masalahnya, jika Anda telah diamankan, masalah Anda untuk membunuh seseorang otomatis sudah tidak ada lagi. Lantas, mengapa menangkap Anda? Terkait ini, ada film terkenal berjudul Minority Report yang menggambarkan perihal ini. Artinya, jika superkomputer atau suatu entitas cerdas dapat memprediksi masa depan, maka kita akan mengubah masa depan seperti itu. Jika masa depan diubah, peristiwa itu tidak akan terjadi. Maka prediksi ini pun tidak berlaku. Artinya, prediksi dan perubahan tidak bisa eksis pada saat bersamaan. Ini adalah titik kontradiksi pada iblis Laplace ini. Karena memiliki kontradiksi seperti itu, banyak ilmuwan menduga bahwa iblis Laplace itu adalah sesuatu yang salah. Jadi selama lebih dari 200 tahun, para ilmuwan mencoba menggunakan berbagai teori untuk menjelaskan letak kesalahannya. Misalnya ada yang menggunakan efek kupu-kupu yang terkenal itu untuk menjelaskan bahwa iblis Laplace itu mungkin salah. Efek kupu-kupu adalah istilah dalam teori kekacauan yang berhubungan dengan ketergantungan yang peka terhadap kondisi awal, di mana perubahan kecil pada satu tempat dalam suatu sistem tak linear dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam keadaan kemudian. Istilah yang pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lawrence ini merujuk pada sebuah pemikiran bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Fenomena ini juga dikenal sebagai sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap kondisi awal. Perubahan yang hanya sedikit pada kondisi awal dapat mengubah secara drastis kelakuan sistem pada jangka panjang. Jika suatu sistem dimulai dengan kondisi awal misalnya 2, maka hasil akhir dari sistem yang sama akan jauh berbeda jika dimulai dengan 2,000001, di mana 0,000001 sangat kecil sekali dan wajar untuk diabaikan. Dengan kata lain, kesalahan yang sangat kecil akan menyebabkan bencana di kemudian hari. Dikatakan bahwa kesalahan yang sangat kecil dapat menyebabkan perbedaan hasil yang sangat besar, tetapi pada kenyataannya tidak mungkin memiliki perhitungan yang sempurna. Kesalahan kecil apapun dapat menyebabkan perubahan yang sangat besar pada hasil di masa mendatang, yang membuat kita tidak dapat memprediksi masa depan secara akurat. Jika tidak dapat memprediksi masa depan secara akurat, maka prediksi masa depan menjadi tidak ada artinya. Jadi iblis Laplace ini sebenarnya tidak ada maknanya. Namun efek kupu-kupu ini juga terbukti tidak mampu menumbangkan iblis Laplace. Bagaimana membuktikannya? Karena efek kupu-kupu hanya menunjukkan satu masalah, yaitu sangat sulit memprediksi masa depan. Bukan berarti tidak mungkin untuk memprediksi. Tingkat perhitungan saat ini tidak dapat mencapainya
karena mereka itu adalah iblis atau dewa. Mereka dapat mencapai perhitungan yang tepat akurat seperti itu, atau kelak suatu hari nanti, jika kemampuan komputer kita telah mencapai sampai pada batas tertentu dan dapat mencapai tingkat yang sangat akurat, maka masa depan dapat diprediksi. Sebaliknya, efek kupu-kupu ini lebih lanjut membuktikan bahwa masa depan itu dapat diprediksi, hanya saja relatif sulit. Fisikawan abad ke-18, Pierre Simon Marcus de Laplace, pernah menulis buku berjudul Mekanika Benda-Benda Langit, yang di dalamnya dia menjelaskan pergerakan benda-benda langit dengan berpijak pada landasan fisis hasil rumusan Newton pada periode sebelumnya. Menurut Laplace, konsekuensi dari fisika Newtonan adalah determinisme. Jika kita hendak memprediksikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau telah terjadi, kita cukup tahu posisi dan momentum setiap partikel yang ada di alam semesta pada suatu waktu. Jika suatu saat kecerdasan seperti itu ada, maka dalam bahasa Laplace tidak ada yang tidak pasti baginya. Kesimpulan ini memunculkan kisah tentang pertemuan antara Laplace dengan Napoleon. Kisah itu menyebutkan bahwa jenderal Prancis tersebut menanyakan kenapa Laplace tidak menyertakan Tuhan dalam buku tentang alam semesta yang telah ditulisnya. Laplace kemudian menjawab bahwa dia tidak membutuhkan hipotesis semacam itu. Artinya, menurut Laplace tidak ada sosok di atas sana yang mengendalikan segala hal di alam semesta. Ini jelas merupakan tantangan bagi agamawan pada masa itu, karena perannya yang mengancam keberadaan konsep Tuhan. Kecerdasan yang disinggung Laplace itu kemudian disebut dengan iblis Laplace. Hari ini kita mempunyai fisika baru yang belum ada pada masa hidup Laplace, yaitu fisika kuantum. Dengan berpegang pada fisika kuantum yang salah satu pernyataan terkenal di dalamnya mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengetahui posisi dan momentum partikel secara bersamaan sekaligus 100% akurat, kita dapat menyimpulkan bahwa iblis Laplace tidak akan pernah ada. Kendati demikian, sebenarnya gagasan tentang iblis Laplace menimbulkan masalah serius dalam dirinya sendiri. Andaikan kita dapat membangun sebuah mesin yang mampu mencatat atau merekam posisi dan momentum setiap partikel di alam semesta, berikut menghitung posisinya pada sembarang waktu berdasarkan fisika Newtonian. Mesin tersebut boleh menyimpan informasi dalam bentuk apapun, catatan di atas kertas, batu tulis bahkan harddisk raksasa. Akan tetapi dalam kaitannya dengan peran untuk meniadakan agen luar yang ikut campur dalam cara alam semesta bekerja, mesin tersebut harus merupakan bagian dari alam semesta juga. Disinilah letak kesulitannya, sebab mesin tersebut harus mampu mencatat setiap posisi dan momentum partikelnya sendiri. Dengan kata lain, mesin yang mampu memberikan dirinya sendiri di samping seluruh benda entitas fisis lain di alam semesta. Sulit kiranya membayangkan adanya mesin seperti itu. Meramal cuaca adalah pekerjaan yang mustahil di masa lalu, tapi lambat laun menjadi semakin akurat. Ini menunjukkan bahwa peningkatan daya komputasi pada akhirnya akan mengarah pada keberadaan iblis Laplace ini. Belakangan, ada ilmuwan menggunakan mekanika kuantum mencoba menggulingkan iblis Laplace ini, karena segala sesuatu ada di dunia kuantum dalam bentuk probabilitas. Probabilitas ini adalah probabilitas yang sebenarnya tidak sama dengan lemparan koin yang disebutkan sebelumnya. Artinya, posisi kuantum telah ditentukan, tetapi keadaan gerak tidak dapat ditentukan. Namun setelah keadaan gerak ditentukan, posisi tidak dapat ditentukan. Kita sama sekali tidak memahami mekanika kuantum. Kenapa menggunakan satu hal yang tidak dapat dipahami untuk menggulingkan hal lain yang tidak dapat dimengerti? Oleh karena itu, mekanika kuantum tidak dapat menggulingkan iblis Laplace. Lagi pula mekanika kuantum berada di dunia mikroskopis. Ketidakpastian ini tidak ditemukan dalam makrokosmos. Dari determinisme ke indeterminisme, akhir dari kepastian.
Logika prediksi sangat berhasil selama alam semesta dipahami dalam kerangka sistem linier berdasarkan hubungan sebab akibat yang stabil. Tetapi ketika teori chaos dan mekanika kuantum datang untuk menantang linearitas semua sistem, bidang ilmiah juga mempertanyakan desakan untuk menerapkan logika prediksi pada semua yang kita ketahui. Secara garis besar dan antara lain, terjadi pergeseran paradigma dari mempertimbangkan bahwa dalam sistem non-linear yang merupakan sistem yang kompleks dengan perilaku kacau dan non-siklus, seperti pada manusia, keadaan awal tidak sama dengan keadaan akhir. Di bidang sains, alam semesta dan alam secara umum tidak lagi dipahami sebagai seperangkat hukum cakupan umum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh makhluk eksternal. Beginilah cara sejak awal abad ke-20, ada pergantian penting di mana dianggap bahwa meskipun mungkin untuk menghitung probabilitas, tetapi selalu ada kegagalan prediksi. Kecerdasan maha tahu yang dibayangkan Laplace, yang kemudian disebut iblis Laplace itu, mungkin dikonseptualisasikan di zaman pencerahannya bukan sebagai iblis, tetapi sebagai Tuhan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.